cerita The Great Roulette. Chapter 90. Paman Xiong terbunuh. Ketika dia mendengar kata-kata penjaga, napas Mu Chen berhenti sejenak dan tangannya mengepal erat. 5 penguasa kota wilayah Mu, Duan Wei, Chen Xiong dan yang lainnya, semuanya adalah individu yang setia, yang telah membantu Mu Feng menaklukkan tanah. Pada akhirnya, mereka berhasil menciptakan wilayah Mu dalam alam spiritual utara. Ketika Mu Chen masih kecil, dia telah menerima banyak perawatan dari mereka dan berbagi perasaan dengan mereka. Dengan demikian, berita mendadak kematian Chen Xiong membuat wajahnya benar-benar pucat dan membuatnya marah. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarahnya dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menyerbu menuju ruang rapat. Tidak peduli siapa yang melakukannya, Mu Chen tidak akan pernah memaafkannya. Ketika Mu Chen tiba di ruang rapat, dia memperhatikan bahwa banyak orang mengelilinginya. Semua wajah mereka dipenuhi amarah. Chen Xiong cukup berani dan murah hati. Selain itu, ia memiliki popularitas besar di wilayah Mu. Ditambah dengan fakta bahwa ia adalah seorang veteran jenderal untuk wilayah Mu, ia dihormati oleh semua orang. Karena dia tiba-tiba terbunuh, semua orang menjadi geram. Tuan kecil telah tiba. Semua orang bergegas untuk membungkuk ketika mereka melihat Mu Chen bergegas. Kemudian, mereka keluar dari jalan dan menyaksikan Mu Chen dengan mata kagum. Ketika Mu Chen mengalahkan Liu Mubai selama kompetisi masuk dan menunjukkan tingkat kekuatan yang menakutkan, mereka memperhatikan bahwa kemampuan tempurnya telah melampaui bahkan tuan kota lainnya seperti Duan Wei. Mu Chen mengangguk dan memasuki ruang rapat. Pada saat itu, kemarahan memenuhi seluruh ruang pertemuan. Mu Feng duduk di ujung meja dan memiliki mata ganas seolah-olah dia ingin melahap orang. Di bawahnya, wajah You Ye juga sangat menakutkan. Duan Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Feng melirik Mu Chen, yang telah masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Mata gelapnya berbalik ke arah Duan Wei dan bertanya. Duan Wei mengertakkan gigi dan berkata, menurut informasi yang kami peroleh, itu dilakukan oleh Gunung Mangin. Gunung Mangin? Mu Chen mengerutkan kening. Di alam spiritual utara, ada banyak kekuatan lain selain dari 9 wilayah. Dan Gunung Mangin ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari 9 wilayah dan dikenal sebagai kekuatan dunia bawah yang terkuat dalam alam spiritual utara. Kami tidak pernah mengganggu Gunung Mangin dan akan mengurus bisnis kami sendiri. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Niat membunuh melintas di mata You Ye saat dia menanyakan hal ini. Gunung Mangin diam-diam telah melakukan kontak dengan wilayah Liu. Masalah ini harus terkait dengan wilayah Liu. Mu Feng sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Wilayah Liu? Itu sampah lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayahmu kita takut pada mereka? You Ye memukul punggung tangannya dan berteriak dengan marah. Mata Mu Chen juga benar-benar dingin. Jika itu adalah wilayah Liu, itu mungkin terkait dengan fakta bahwa ia merebut entry unggulan. Dengan kepribadian Liu Qingtian, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung Mangin telah menyerang wilayahmu kita dan membunuh salah satu dari tuan kota kita. Jika kita tidak bertindak, aku khawatir itu akan merusak reputasi kita. You Ye berkata dengan suara berat. Mu Feng perlahan meletakkan telapak tangannya di atas cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah dan mengubah cangkir teh menjadi bubuk. Nada suaranya sedingin pisau dan dia berkata, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Wilayah Muku pasti akan memusnahkan Gunung Mangin ini. Bos Gunung Mangin, Yang Gui, adalah seseorang di fase awal spirit stage. Di bawah perintahnya, ada 2 individu yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika kita akan menyerang, maka izinkan saya secara pribadi memimpin tim. Kata You Ye. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia sedikit ragu sebelum mengangguk. Dia ingin secara pribadi memimpin pasukan. Namun, karena wilayah Liu memiliki pemikiran tentang wilayah Mu-nya, ia harus bertanggung jawab menjaga kota Mu dan mengawasi wilayah Liu. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghindari pasukan elit mereka dihilangkan oleh wilayah Liu ketika mereka dikirim. Kekuatan You Ye juga berada di fase awal tahap roh. Dengan membawa pasukan elit, tidak perlu takut dengan Gunung Mangin. Ayah, aku akan pergi bersama dengan Paman Yao. Di sebelahnya, Mu Chen, yang telah mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba berbicara.
Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, ini terlalu berbahaya. Ayah, dengan kekuatanku, kecuali Spirit Stage secara pribadi menyerang saya, tidak ada yang bisa mengancam saya. Kata Mu Chen dengan senyum tipis. Dengan ini, Mu Feng ragu-ragu. Dia hanya sekarang ingat bahwa Mu Chen dianggap sebagai ahli. Di antara para ahli wilayah Mu, tidak ada yang bisa benar-benar memiliki keuntungan dalam pertarungan melawannya selain dari dirinya dan You Ye. Karena Little Mu tega melakukan ini, maka biarkan dia ikut denganku. Dia dianggap sangat baik dengan kekuatannya sekarang. Selain itu, dia mahir dalam arai spiritual dan akan sangat membantu. You Ye tersenyum dan berkata. Mu Feng berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Memang, kemampuan tempur Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan Duan Wei dan yang lainnya. Jika dia pergi juga, itu akan sangat membantu. Lalu, kamu harus mengikuti dan keluar. Namun, Anda harus ingat untuk mendengarkan pengaturan Paman Yao. Jika kamu tidak mematuhi perintah dan dengan sembrono keluar, aku tidak akan memaafkanmu, Mu Feng memperingatkannya dengan serius. Gunung Mangyin cukup serakah dan egois. Selain itu, mereka akan sangat ganas ketika mereka bertarung. Jika mereka menyimpan terlalu rendah perkiraan terhadap mereka mungkin akan terbalik. Mu Chen mengangguk. Cahaya dingin melintas di matanya. Gunung Mangyin. Karena Anda berani menyerang wilayahmu kami, maka Anda harus bersiap untuk pertumpahan darah. Ketika You Ye bertindak, dia akan melakukan segalanya dengan kecepatan kilat. Begitu dia membuat keputusan, dia akan segera melaksanakannya. Dia menghabiskan kurang dari 2 jam untuk memanggil ratusan pasukan elit. Kemudian, dia membawa 2 penguasa kota, Duan Wei, Tai Lang dan Mu Chen saat mereka menyerbu langsung dari wilayahmu dan menuju ke arah barat wilayahmu. Gunung Mangyin terletak di pegunungan Mangyin. Itu terhubung ke perbatasan barat wilayahmu. Kota Xiong yang dijaga Chen Xiong terletak di lokasi itu. Ini melindungi perbatasan wilayahmu. Namun, itu juga karena ini bahwa kota Xiong adalah target pertama Gunung Mangyin. Chen Xiong bahkan secara pribadi dibunuh oleh bos Gunung Mangyin, Yang Gui. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di kota Xiong, hari itu mendekati matahari terbenam. Kota yang awalnya ramai dengan popularitas memiliki gerbang kota hancur. Para penjaga di gerbang semuanya tampak ketakutan dan terus-menerus memindai daerah itu dengan waspada. You Ye langsung membawa pasukan ke pusat kota. Niat membunuh yang mengerikan di atmosfer menarik banyak tatapan terkejut. Namun, ketika mereka memperhatikan bahwa pemimpinnya adalah You Ye, hati mereka melompat. Tampaknya wilayahmu cukup marah. Mereka bahkan akan mengirimkan pembangkit tenaga Spirit Stage. You Ye dan yang lainnya langsung bergegas ke perkebunan kota Tuan. Di lokasi itu, seorang pria parubaya sudah lama menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka, dia buru-buru bergegas ke depan. Tuan Yao, Tuan Kecil. Orang ini adalah wakil kota penguasa kota Xiong. Nama keluarganya adalah Cheng sementara namanya Yong. Karena Chen Xiong terbunuh, dia untuk sementara mengelola Xiong City. Namun, penampilannya ditutupi perban dan menunjukkan bahwa ia menderita luka parah ketika diserang oleh Gunung Mangyin. You Ye melambaikan tangannya dan duduk di ruang tamu real penguasa kota. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, apakah ada gerakan dari Gunung Mangyin? Kami telah memantau mereka selama periode waktu ini. Namun, mereka mundur kembali ke pegunungan Mangyin sejak mereka membunuh penguasa kota dan tidak menyebabkan keributan lainnya. Cheng Yong dengan cepat menjawab. Tampaknya bajingan itu, Yang Gui, tahu bahwa wilayahmu tidak akan memaafkannya dengan mudah. Dia hanya bertingkah seperti pengecut sekarang? You Ye berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Yao, rentang Gunung Mangyin sangat curam dan mereka dengan ketat menjaga beberapa jalur yang harus kita lewati. Jika kita menyerang secara paksa, akan ada banyak korban. Kata Chen Yong. Pegunungan Mangyin berada di ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan untuk pembangkit tenaga Spirit Stage seperti You Ye, tidak mungkin baginya untuk terbang ke sana. Kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik, yang telah menelan essence soul spiritual beast yang memiliki kemampuan terbang seperti Mu Feng, tidak mungkin bagi mereka untuk sampai ke sana. Selain itu, ini hanya terbatas pada penggunanya. Secara realistis tidak mungkin membawa banyak pria ke sana. Lagi pula, hal yang paling merepotkan bukanlah ini. Lokasi dekat rentang Gunung Mangyin dipenuhi oleh pasukan dunia bawah dalam alam spiritual utara. Selain dari Gunung Mangyin, ada kekuatan dunia bawah lainnya di sana.
Mereka memiliki sedikit ketakutan terhadap 9 wilayah. Namun, jika kita harus menyerang, kita akan mendorong mereka untuk bergabung melawan musuh bersama. Dengan cara ini, itu akan sangat mengganggu bagi kita. Cheng Yong menghela nafas dan berkata. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain Gunung Mangin, kekuatan dunia bawah mana yang paling kuat? Tanya Yao Ye dengan suara serius. Ini 9 kota naga. Kekuatan mereka hanya kedua setelah Gunung Mangin. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak kekuatan untuk menggalang para pendukung di antara pasukan dunia bawah. Jika mereka mau membantu, kita akan bisa langsung melintasi pegunungan Mangin dan langsung menuju sarang Gunung Mangin. Chen Yong berpikir sejenak dan berkata, siapa pemimpin Nine Dragon City? Lei Shan? Dia juga seseorang dengan kekuatan tahap awal Raw Stage. Lei Shan? Ya, Yao Ye mengangguk sedikit. Dia memiliki kesan yang samar-samar tentang nama ini karena dia adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di alam spiritual utara. Kembali pada hari-hari, mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, mereka hanya kenalan dan Yao Ye tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Aku akan membawa beberapa orang ke Nine Dragon City besok. Yao Ye merenung saat dia berbicara. Masalahnya sekarang cukup mengganggu. Jika mereka bisa berkenalan dengan Nine Dragon City, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi situasi ini. Kalau tidak, itu akan sangat mengganggu. Pagi-pagi di hari kedua, Yao Ye membawa Mu Chen, Duan Wei dan yang lainnya menuju Nine Dragon City. Mereka tidak membawa terlalu banyak pasukan. Lagi pula, pasukan dunia bawah cukup berhati-hati. Jika mereka membawa terlalu banyak orang, itu bisa menyebabkan Nine Dragon City waspada terhadap mereka. Nine Dragon City terletak di sisi utara pegunungan Mangin dan dijaga beberapa jalan. Tim pedagang harus mengambil inisiatif untuk membayar tol untuk dilewati. Dan terhadap para pedagang ini, yang tahu bagaimana harus bersikap, Nine Dragon City tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun mereka adalah kekuatan dunia bawah, mereka masih menginginkan perdamaian dan kekayaan. Tidak ada yang menikmati pertempuran-pertempuran berdarah. Yao Ye dan yang lainnya langsung menuju ke Nine Dragon City. Setelah 2 jam, mereka mencapai Nine Dragon City. Namun, yang menyambut mereka adalah gerbang kota yang tertutup rapat dan beberapa tatapan waspada dari bayangan. Yao Ye menatap gerbang kota yang tertutup rapat dan mengerutkan kening. Tampaknya Nine Dragon City telah mengharapkan bahwa wilayahmu akan menuju ke sini. Berdasarkan aksinya, apakah mereka berencana untuk tidak membantu? Teman dari Nine Dragon City, bisakah Anda memberitahu pemimpin Lei bahwa Yao Ye dari wilayahmu ingin bertemu dengannya? Yao Ye duduk di atas kudanya dan menangkupkan tangan ke mulut saat ia berteriak. Teriakan itu dibungkus oleh energi spiritual yang padat dan dipancarkan dari udara. Ayah saya telah mengasingkan diri untuk pelatihan. Dia tidak dapat bertemu dengan tamu, jadi silakan pergi. Setelah Yao Ye berteriak, suara dingin terdengar dari puncak gerbang kota. Tatapan semua orang beralih ke lokasi itu dan melihat sosok yang kuat muncul. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian hijau. Dia memiliki sosok ramping dan pakaian ketatnya menyoroti tubuhnya yang ramping. Penampilannya awalnya cukup cantik. Namun, rambut pendeknya membuatnya tampak sangat gagah. Pada saat itu, dia telah menyilangkan tangan dan menatap ke bawah pada Mu Chen dan yang lainnya dengan bibir sedikit cemberut. Ketika Yao Ye mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, maafkan saya. Jika kita tidak bisa bertemu dengan pemimpin Lei hari ini, kita tidak akan bisa pergi dengan mudah. Saya berharap bahwa rindu ini akan membuka gerbang kota. Kamu ingin masuk dengan paksa? Maka, Anda harus bertanya apakah saya akan menyetujuinya. Gadis itu mengangkat alis matanya dan mendengus. Dia mencengkeram tangannya yang ramping dan segel spiritual muncul di ujung jarinya. Ketika Mu Chen melihat segel spiritual, matanya dipenuhi dengan kejutan. Gadis di depannya sebenarnya adalah Master Array Spiritual? Seorang guru array spiritual? Ketika Mu Chen memperhatikan stempel spiritual di tangan ramping gadis itu, Yao Ye juga menjadi sadar akan mereka. Sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada Master Array Spiritual dalam Nine Dragon City. Tetapi berdasarkan penampilannya, tampaknya gadis ini hanyalah Master Array Spiritual peringkat 1 biasa. Orang-orang dari wilayahmu harus bergegas dan pergi. Jika tidak, Anda tidak harus menyalahkan saya karena bersikap kasar.
Segel spiritual beredar di sekitar jari ramping gadis itu saat dia melirik Yo Ye dan yang lainnya. Apakah ini bagaimana Anda memperlakukan tamu Anda? Yo Ye mengerutkan kening dan bertanya. Nine Dragon City tidak terbiasa dengan wilayahmu. Karena itu, kamu tidak dianggap sebagai tamu. Gadis itu mengangkat sudut bibirnya dan segel spiritual yang terletak di tangannya dengan cepat menyatu ke udara. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual keluar dan segera, arai spiritual biru es terbentuk di udara. Itu mengeluarkan dingin yang samar ke lingkungan. Karena kamu menolak untuk pergi, jangan salahkan aku untuk ini. Gadis itu berkata dengan lembut dan melambaikan tangannya. Dinginnya dari dalam arai spiritual tiba-tiba menyapu dan mengembun menjadi banyak tombak es. Setelah itu, mereka melesat menuju Yo Ye dan yang lainnya. Itu membawa suara angin yang pecah serta dingin yang membekukan. Ketika Yo Ye memperhatikan ini, matanya tenggelam. Namun, tepat ketika dia akan pindah, Mu Chen mengambil langkah ke depan. Dia tidak melakukan tindakan apapun, namun udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Arai spiritual merah menyala dengan cepat dibentuk dan memuntahkan pilar cahaya api. Mereka langsung menguapkan banyak tombak yang ditembakkan. Melihat ini, gadis muda itu berbalik untuk melihat Mu Chen dan berkata dengan suara terkejut, "Kamu juga guru arai spiritual?" Wanita muda ini, "Kami, wilayahmu, datang ke sini untuk memberikan kesempatan kepada kota 9 naga." Dengan pandangan positif pemimpin Lei, saya percaya bahwa dia tidak akan menyerah pada kesempatan langka ini. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa saya telah melebih-lebihkan pemimpin Lei. Tetapi jika itu yang terjadi, maka Nine Dragon City tidak akan pernah dapat memiliki prestasi besar. Mu Chen berkata dengan suara samar saat dia menatap gadis cantik itu. "Kamu berani mengatakan hal seperti itu tentang ayahku?" Ketika gadis itu mendengar kata-kata Mu Chen, dia mengangkat alisnya. Tetapi tepat ketika dia akan menyerang sekali lagi dalam kemarahan, tangisan tiba-tiba terdengar, "Yin Er, berhenti." Ketika Mu Chen mendengar suara ini, dia tertegun. Suara itu terdengar cukup akrab. Tepat ketika Mu Chen mengerutkan kening, sesosok muncul di sebelah gadis muda itu. Dia membalikkan pandangannya dan terkejut, "Saudaramu Lei Cheng?" Di samping gadis muda itu ada seorang pria berotot dengan tangan kosong. Penampilan pria itu adalah orang yang sama yang dia temui dalam pelatihan bidang spiritual utara, pemimpin tim petir, Lei Cheng. "Haha, adik kecil Mu Chen, lama tidak bertemu." Lei Chen menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum. "Mu Chen?" Gadis di sampingnya tertegun ketika dia mendengar nama ini. Mata indahnya segera menatap Mu Chen. Di matanya, ada sedikit rasa ingin tahu serta perasaan provokatif, seperti di Mu Chen, yang mendapatkan satu-satunya entry unggulan di Akademi Spiritual Utara. Lei Cheng tersenyum dan mengangguk, "Buka gerbang kota." Paman kedua, tapi, gadis muda itu dengan cepat berbicara. Lei Cheng mengangkat bahu dan berkata, "Ini keputusan ayahmu." Gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, beberapa individu perlahan membuka gerbang kota yang berat. Mu Chen dan Yo Ye saling bertukar pandang satu sama lain sebelum naik dengan kuda mereka. "Saudaramu Lei Cheng, mengapa kamu di Nine Dragon City?" Setelah mereka memasuki kota, Mu Chen bertanya pada Lei Cheng dengan bingung. "Haha, itu karena kakakku adalah pemimpin 9 kota naga. Secara alami, saya akan berada di sini juga. Namun, saya sering membawa orang lain untuk berburu bis spiritual, itu sebabnya saya membentuk tim adventurer." Lei Cheng berkata sambil tertawa. "Oi, kamu adalah Mu Chen? Saya mendengar bahwa Anda juga seorang guru arai spiritual? Sejak kapan Akademi Spiritual Utara mengajarkan siswa tentang arai spiritual?" Gadis muda itu bertanya dengan cemberut saat dia menatap ke atas dan ke bawah pada Mu Chen. Dalam nada suaranya, sepertinya dia merasakan sedikit kemarahan terhadap Akademi Spiritual Utara. Ini membuat Mu Chen agak curiga. "Ohoho, ini adalah putri kakakku, Lei Yin. Gadis ini sangat menyukai arai spiritual dan memiliki cukup bakat di dalamnya. Namun, Nine Dragon City tidak memiliki cara untuk mengundang guru arai spiritual yang berpengalaman untuk mengajarinya. Dia telah mempelajarinya sendiri selama bertahun-tahun dan memiliki sedikit pencapaian. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 1. Lei Cheng berkata ketika dia memperkenalkan gadis muda itu. Ketika dia mendengar ini, Mu Chen menatap terkejut pada gadis muda itu.
Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi master arai spiritual peringkat 1. Sepertinya dia cukup berbakat dalam aspek itu. Meskipun dia berbakat dalam budidaya arai spiritual, budidaya aura spiritualnya tidak sebagus. Dia awalnya ingin pergi ke Akademi Spiritual Utara, tetapi dia tidak mencapai persyaratan. Mu Chen menatap gadis yang matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya tahu mengapa gadis itu memiliki begitu banyak kebencian terhadap Akademi Spiritual Utara. Apakah kalian datang karena masalah tentang Gunung Mangin? Lei Chen memandang Mu Chen dan Yao Ye saat dia berbicara. Yao Ye mengangguk dan berkata, "Saya harap Anda dapat mengambil masalah dan memungkinkan kami untuk bertemu dengan pemimpin Lei. Mengenai masalah ini, kakak laki-laki mengatakan bahwa kita tidak boleh ikut campur. Namun, karena Anda sudah datang dan berdasarkan fakta bahwa Mu Chen pernah membantu saya akan membawa Anda. Mengenai apakah kamu bisa meyakinkan kakakku atau tidak, itu akan tergantung padamu." Lei Cheng berkata tanpa daya. "Terima kasih, Brother Lei Cheng." Mu Chen tersenyum dan berkata. Lei Cheng tersenyum dan memimpin jalan. Gadis bernama Lein itu menatap Mu Chen beberapa kali sebelum cemberut bibirnya dan mengikuti mereka. Mu Chen dan Yao Ye mengikuti Lei Cheng dan memasuki Nine Dragon City. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pria yang berkeringat gila saat mereka berlatih. Aura yang datang dari mereka tidaklah lemah. Selain itu, tubuh mereka memiliki bau darah yang samar. Jelaslah bahwa mereka bukan orang yang dapat dengan mudah ditangani. Nine Dragon City jelas sangat kuat. Keduanya mengikuti Mu Chen dan langsung menuju ke benteng utama. Di lokasi itu, seorang pria parubaya kekar, yang tampak sangat mirip dengan Lei Cheng, sedang duduk di kursi di depan. Mata tajamnya menatap Mu Chen dan Yao Ye saat mereka masuk. Jelas bahwa orang ini adalah pemimpin Kota Sembilan Naga, Lei Shan. Dia juga sosok yang kuat hanya di urutan kedua setelah Yang Gui di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. "Teman dari wilayahmu, aku sudah tahu alasan mengapa kamu datang." Lei Shan menatap Yao Ye dan Mu Chen sambil berkata dengan suara samar, "Namun, ini adalah dendam antara wilayahmu dan Mangin Gunung. Kami, Nine Dragon City, tidak akan berpartisipasi di dalamnya." Ketika Yao Ye mendengar ini, hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan, Nine Dragon City tidak mau membantu. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, suara samar datang dari sampingnya. "Paman Yao, serahkan ini padaku." Yao Ye tertegun saat dia melirik Mu Chen. Dia melihat ekspresi serius di wajah bocah itu dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. "Pemimpin Lei, aku sudah lama mendengar cerita bagaimana kamu menciptakan Kota Sembilan Naga ini. Dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, Anda dianggap sebagai tokoh terkenal. Namun, dari apa yang saya lihat hari ini, Anda telah mengecewakan saya." Melihat Yao Ye menganggukkan kepalanya, Mu Chen maju selangkah dan mengatakan ini dengan senyum tipis. Mata tajam Lei Shan menatap langsung ke Mu Chen. Namun, dia melambaikan tangannya untuk mencegah anak buahnya menyerang karena frustrasi. Dia berkata dengan suara samar, "Jika Anda ingin memprovokasi saya untuk bertindak, maka Anda masih terlalu berpengalaman. Saya ingin tahu apakah pemimpin Lei memiliki ambisi untuk membuatnya sehingga Nine Dragon City menjadi pemimpin pasukan dunia bawah dalam alam spiritual utara?" Mu Chen berkata perlahan. Mata Lei Shan menyipit. Namun, dia tetap tidak berbicara. Di antara kekuatan dunia bawah sekarang, kekuatan Gunung Mangin telah tumbuh. Mereka secara bertahap mulai berkembang dan menaklukkan beberapa kekuatan dunia bawah. Saat ini, mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di dunia bawah. Tentang hal ini, saya percaya bahwa pemimpin Lei harus menyetujuinya. Lei Shan mengangguk acuh tak acuh. Karena Gunung Mangin telah memperluas kekuatan mereka secepat ini, seharusnya mudah untuk melihat ambisi mereka. Dan mulai sekarang, dengan wilayah Liu membantu mereka secara diam-diam, saya percaya bahwa ambisi mereka tidak akan berhenti di sini. Mungkin dalam waktu dekat, Gunung Mangin akan mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara ke dalam kelompok mereka. Ketika itu terjadi, Nine Dragon City hanya akan memiliki 2 jalur untuk dipilih. Seseorang harus ditaklukkan oleh mereka dan menjadi bagian dari Gunung Mangin. Yang kedua adalah menolak. Namun, jelas bahwa Nine Dragon City saat ini bukan lawan Gunung Mangin. Wajah tenang Lei Shan secara bertahap mengungkapkan beberapa perubahan. Tak lama setelah itu, dia berkata, "Ini hanya spekulasi Anda." Ya, mereka memang hanya spekulasi. Tetapi bagaimana jika itu benar?
Apakah pemimpin Lei bersedia menggunakan masa depan semua kehidupan dalam Nine Dragon City dan bertaruh bahwa Gunung Mangin tidak akan melakukannya? Sejujurnya, Anda harus memahami mereka lebih baik daripada saya. Mu Chen tersenyum. Sebelum dia datang ke sini, dia telah dengan hati-hati menganalisis situasi di antara kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara serta bagaimana Gunung Mangin bertindak. Di dalam benteng utama, eksekutif Nine Dragon City saling memandang. Mata mereka menjadi sedikit serius. Jelas bahwa kata-kata Mu Chen telah membuat mereka diam-diam merasa tidak nyaman. Lagi pula, mereka benar-benar mengerti Gunung Mangin. Jika mereka mendapatkan dukungan dari wilayah Liu, mereka mungkin benar-benar memiliki ambisi ini. Selain itu, dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, satu-satunya yang bisa menentang Gunung Mangin adalah kota 9 naga mereka. Oleh karena itu, jika Gunung Mangin ingin mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah dalam alam spiritual utara, mereka harus menyerang kota 9 naga. Yao Ye bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam eksekutif Nine Dragon City. Sedikit kegembiraan melintas di matanya dan dia diam-diam memberikan jempol ke Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria kecil ini akan sangat pintar dengan kata-katanya serta memiliki wawasan yang tajam. Dia secara khusus menunjukkan titik lemah dalam Nine Dragon City. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Lei Shan mengerutkan kening. Dia akhirnya melonggarkan nadanya sedikit. Kami, wilayahmu, awalnya tidak berencana untuk peduli dengan urusan pasukan dunia bawah spiritual alam utara. Namun, karena Gunung Mangin mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, wilayahmu tidak akan pernah memaafkan mereka. Karena itu, ini juga kesempatan bagi Nine Dragon City. Jika kita bergabung, cukup untuk sepenuhnya menghapus Gunung Mangin. Ketika itu terjadi, Nine Dragon City akan menjadi kekuatan dunia bawah yang terkuat di alam spiritual utara. Selain itu, Anda akan memiliki ruang untuk berkembang sekali lagi. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Lalu, bukankah Nine Dragon City-ku akan menyinggung wilayah Liu? Wilayah Liu adalah kekuatan terkuat dalam alam spiritual utara. Bukan ide yang bijak untuk menyinggung mereka karena wilayahmu. Lei Shan berkata perlahan. Namun, kamu tidak punya pilihan. Wilayah Liu tidak menyukai Anda dan mereka langsung memilih untuk mendukung Gunung Mangin. Saat ini bukan tentang masalah menyinggung wilayah Liu. Sebaliknya, itu adalah wilayah Liu yang ingin membantu Gunung Mangin untuk menyingkirkanmu sebagai batu loncatan. Mu Chen berkata dengan tulus sambil melonggarkan tangannya. Mereka sudah memutuskan untuk melenyapkanmu. Bukankah itu bodoh bagimu untuk khawatir menyinggung mereka? Wajah Lei Shan menjadi semakin jelek. Kata-kata Mu Chen telah melukai harga dirinya. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Jika wilayahmu gagal menyingkirkan Gunung Mangin, kita hanya bisa pergi. Namun, ketika itu terjadi, yang akan bermasalah adalah Nine Dragon City. Mu Chen tersenyum. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jadi, jika pemimpin Lei berpandangan jauh ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang aturan-aturan itu dan langsung bergabung dengan kami untuk membasmi Gunung Mangin. Tidak hanya ini akan memungkinkan Anda untuk menyingkirkan potensi krisis, itu akan memberi Anda peluang besar. Pemimpin Lei, bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir Mu Chen akhirnya mulai memudar. Di dalam benteng utama, suasananya menjadi tegang. Semua eksekutif Nine Dragon City, Lei Cheng, Lei Yin dan yang lainnya semua menatap Lei Shan, yang wajahnya berubah. Keputusan selanjutnya akan menentukan nasib masa depan kota 9 naga. Waktu perlahan berlalu. Mu Chen juga secara bertahap berubah tegang. Meskipun dia mengatakan semua yang harus dia katakan, jika itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Lei Shan, maka itu tidak bisa membantu. Dia hanya bisa memikirkan rencana lain untuk berurusan dengan Gunung Mangin. Di antara keheningan yang tegang, Lei Shan akhirnya menghela napas. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap tajam pada Mu Chen yang gugup saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Baik. Kami, Kota 9 Naga, akan bekerja sama dengan Anda dan melenyapkan Gunung Mangin. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.